Aku datang ke negeri orang untuk mencari masa depan. Tapi di jalan-jalan kecil Jogja, aku justru menemukan masa lalu, luka, dan cinta yang tak pernah kuduga. Ini kisah tentang berani memulai lagi. Saat semuanya hampir runtuh, aku membuka jendela mobil, membiarkan udara hangat Jogja menyapu wajahku. Bau tanah kering, sedikit aroma gudeg dari warung di pinggir jalan, dan riuh suara motor beradu klakson, semuanya terasa asing dan akrab sekaligus. Selamat datang di Yogyakarta, Aisyah Lim. Ini bukan rencanaku. Seharusnya aku melanjutkan kuliah di National University of Singapore, seperti keinginan Mama. Tapi hidup punya jalannya sendiri. Aku ingin mencari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih nyata dari sekadar gedung tinggi dan jadwal padat. Maka disinilah aku, di negeri orang, sendirian. Sudah sampai, Mbak, kata sopir taksi online sambil menoleh. Aku tersenyum kecil, membayar, lalu menarik koper beratku ke trotoar depan sebuah rumah kos sederhana. Pelang kayu bertuliskan kos Burini bergoyang diterpa angin. Tidak mewah tapi hangat. Itu yang aku butuhkan. Sore itu, setelah beres-beres seadanya, aku memutuskan keluar mencari makan. Perutku bergemuruh, mengingatkan bahwa terakhir kali aku makan adalah saat transit di Jakarta. Aku berjalan mengikuti aroma makanan. Lorong kecil berujung pada warung tenda sederhana dengan spanduk bertuliskan Gudeg Busri sejak 1985. Antrian mengular, pertanda rasa yang tak perlu diragukan. Aku mengambil tempat di sudut, memperhatikan sekeliling. Para pelanggan berbicara dalam bahasa Jawa yang cepat, kadang bercampur tawa. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Sendirian, Mbak? Sebuah suara terdengar dari belakangku. Aku menoleh. Seorang pemuda dengan kaos polos dan jeans lusuh tersenyum, ramah. Di tangannya, ada nampan berisi piring-piring makanan. Iya, jawabku kaku, sedikit gugup. Di Singapura, orang asing jarang menyapa. Pertama kali ke sini, saya rekomendasikan gudeg komplit. Nasi, ayam, krecek, telur. Katanya, semangat. Aku mengangguk pelan. Oke, kalau begitu satu gudeg komplit, tolong. Dia terkekeh kecil, lalu memanggil ibunya yang berdiri di balik meja, Saji. Bu, satu komplit buat mbaknya. Ibunya melirikku sekilas, lalu tersenyum. Aku merasa sedikit lebih nyaman. Sambil menunggu, pemuda itu duduk di depanku, tanpa malu-malu. Nama saya Radit, katanya, mengulurkan tangan. Aku ragu sejenak, lalu menjabatnya. Aisyah, jawabku. Baru kuliah ya, UGM? Tebaknya, kelihatan ya. Tanyaku, tersenyum canggung. Banget. Mahasiswa baru biasanya jalannya kayak orang bingung. Kayak kucing masuk pasar, candanya. Aku terkekeh. Entah kenapa, obrolan ini terasa ringan. Seperti berbicara dengan teman lama. Tak lama, makananku datang. Gudegnya berwarna coklat kemerahan, dengan aroma manis yang menggoda. Aku menyendok perlahan, mencicipi. Manis, gurih, sedikit pedas dari kreceknya. Berbeda dari makanan apapun yang pernah kumakan. Setiap rasa seperti bercerita. Tentang dapur sederhana, tentang tangan-tangan sabar yang memasak berjam-jam. Kok diem? Gak enak ya? Tanya Radit, mengangkat alis. Aku cepat-cepat menggeleng. Enak, banget, kataku jujur. Radit tersenyum puas, seperti koki yang berhasil memikat lidah pelanggan. Kapan-kapan cobain juga gudeg Manggar. Lebih unik lagi. Tapi susah carinya sekarang. Aku mengangguk, berjanji dalam hati akan mencoba. Sambil makan, Radit bercerita tentang Jogja. Tentang Malioboro yang tak pernah tidur. Tentang angkringan yang menjadi saksi percakapan-percakapan kecil. Tentang kota ini yang katanya bisa membuat orang jatuh cinta, tanpa tahu alasannya. Aku mendengarkan, menyimpan setiap kata dalam hati. Sore itu, di bawah langit berwarna oranye keemasan, aku merasa Jogja sedikit lebih dekat. Dan entah kenapa, Radit, dengan tawa kecilnya dan cara bicaranya yang santai, juga terasa tidak terlalu asing. Keesokan paginya, Jogja menyapaku dengan suara burung-burung kecil di jendela kos. Udara masih sejuk, embun tipis melapisi pagar dan dedaunan di halaman. Aku berdiam sebentar di ambang pintu, menghirup aroma tanah basah,
Mungkin inilah alasan kenapa banyak orang jatuh cinta pada kota ini. Ada keheningan yang menenangkan, sesuatu yang tidak pernah kutemukan di Singapura. Setelah membereskan sedikit barang, aku turun ke ruang tamu kos. Beberapa penghuni lain sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang menyapu, ada yang menyiapkan motor untuk berangkat ke kampus. Aku sempat berpapasan dengan seorang gadis berkerudung merah muda yang langsung tersenyum ramah. Aisyah, kan? Mahasiswa baru? Sapanya. Aku mengangguk. Ya kamu? Namaku Rika, Fakultas Kedokteran. Katanya sambil menunjuk jaket alma mater di tangannya. Kami mengobrol sebentar sebelum Rika buru-buru pamit. Aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku tidak benar-benar sendiri. Sekitar pukul 9, perutku kembali memberontak. Dan entah mengapa, pikiranku langsung melayang pada gudeg semalam, pada rasa manis yang menggoda dan pada senyum santai Radit. Tanpa banyak berpikir, aku melangkahkan kaki ke warung itu lagi. Lorong sempit yang kemarin kulewati kini terasa sedikit lebih akrab. Warung gudeg Busri belum seramai sore kemarin. Beberapa meja kosong, aroma gudeg yang baru matang memenuhi udara. Radit ada di sana, sibuk mengangkat panci besar dari belakang meja. Peluh membasahi pelipisnya, tapi ia tetap bersiul kecil, seolah tak ada beban di dunia ini. Saat melihatku, ia berhenti, menaruh panci, lalu melambaikan tangan. "Hai Mbak Gudeg," serunya. Aku mengangkat alis. "Mbak Gudeg?" Radit tertawa, menunjukkan deretan gigi putihnya. "Iya, karena kemarin langsung jatuh cinta sama Gudeg," katanya sambil mengambilkan piring. Aku menghela napas pendek, pura-pura kesal. Tapi tidak bisa menahan tawa kecil yang keluar. "Aku mau sarapan," kataku akhirnya. "Siap, Chef Radit rekomendasikan menu spesial, gudeg areh," katanya sambil menunjuk panci berisi kuah santan kental berwarna keemasan. Aku menurut, lalu duduk di meja yang sama seperti kemarin. Beberapa menit kemudian, sepiring nasi hangat, gudeg, areh, ayam kampung, dan krecek pedas terhidang di depanku. Aku menyendok perlahan. Rasanya lebih creamy, gurih, dengan sedikit rasa manis di ujung lidah. "Enak?" tanya Radit, duduk di kursi seberang sambil menyender santai. Aku mengacungkan jempol. "Lebih enak dari kemarin." Ia tersenyum puas, seperti anak kecil yang dipuji gurunya. Obrolan kami mengalir ringan. Aku bercerita sedikit tentang kenapa memilih Jogja, tentang mimpi menulis buku kuliner suatu hari nanti. Radit mendengarkan dengan perhatian yang tidak dibuat-buat. Sesekali matanya berbinar, seolah benar-benar peduli. "Orang yang berani keluar dari zona nyaman biasanya punya cerita keren," katanya tiba-tiba. Aku diam sejenak. Kalimat itu sederhana, tapi terasa menohok di dada. "Kalau kamu?" tanyaku, membalas. Radit mengangkat bahu. "Aku cuma mau main musik. Selama bisa main gitar dan bantu ibu di warung, aku bahagia. Simple. Tapi ada ketulusan yang membuatku iri." Kami saling bertukar cerita kecil, tentang makanan favorit, tentang kota yang ingin dikunjungi, tentang kenangan masa kecil. Rasanya seperti dua orang asing yang entah kenapa sudah kenal lama. "Kalau mau, nanti aku ajak keliling Jogja," kata Radit saat aku hampir menghabiskan makananku. Aku menoleh, sedikit kaget. "Serius?" Ia tersenyum lebar. "Serius, Jogja nggak cukup dinikmati dari balik jendela kos, Mbak Gudeg." Aku terkikik pelan. Mungkin benar, Jogja butuh dijelajahi, bukan sekadar disaksikan. Dan mungkin, aku butuh teman untuk itu. Aku mengangguk pelan. "Oke, tapi jangan panggil aku Mbak Gudeg terus," kataku, sambil pura-pura mengerutkan kening. Radit tertawa keras. "Baiklah, Aisyah." Untuk pertama kalinya sejak aku tiba, namaku terdengar begitu nyaman diucapkan seseorang. Dan aku sadar, kadang kota baru tidak terasa terlalu asing kalau kita punya seseorang yang membuat kita merasa diterima. Hari pertama, kuliah di UGM. Aku berdiri di depan gedung Fakultas Ilmu Budaya, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Dari kejauhan, kampus ini terlihat seperti kota kecil,
Gedung tua berjejer rapi, pohon-pohon rindang meneduhi jalanan. Aku menarik napas panjang. Bismillah, Aisyah. Ini awal dari cerita baru. Langkahku sedikit ragu saat memasuki aula orientasi. Kerumunan mahasiswa baru bergerombol, berbicara dengan aksen Jawa yang kental. Sekali lagi aku merasa seperti burung asing di antara kawanan merpati. Aku mencari tempat duduk yang kosong di barisan tengah. Tak lama, seorang gadis berambut pendek, dengan tote bag besar di pundaknya menghampiri. "Boleh duduk di sini?" tanyanya. Aku tersenyum. Tentu, gadis itu menjulurkan tangan. "Namaku Vira, SMA Stella Maris, baru lulus." Aku menjabat tangannya. "Aisyah, dari Singapura." Mata Vira membulat, kagum. "Wah, keren banget. Gila ya, kuliah di luar negeri." Aku terkekeh kecil. Justru aku merasa kayak orang asing di negeri orang. Vira tertawa, lalu tanpa basa-basi langsung duduk dan mulai bercerita. Tentang sekolahnya yang elit, tentang kecintaannya pada fotografi, dan tentang kakaknya yang katanya keren banget dan sering manggung di kafe. Sikapnya ceria, blak-blakan, dan entah kenapa aku merasa nyaman. Vira punya energi yang menarik orang lain untuk mendekat. Saat sesi orientasi dimulai, aku lebih banyak mendengarkan. Ada sesuatu tentang suara dosen-dosen yang menenangkan, seolah berkata, "Kamu sudah tepat berada di sini." Setelah acara selesai, Vira menarikku keluar aula. "Aisyah, ikut yuk, nongkrong bareng teman-temanku," ajaknya. Aku sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Aku perlu berteman. Aku perlu membiarkan diriku membuka pintu baru. Kami berjalan kaki menuju sebuah kafe kecil di dekat kampus. Kafe itu tampak sederhana dari luar, tapi penuh dengan suara tawa dan aroma kopi hangat. Di sana, sudah ada 2 orang menunggu. Seorang cowok berambut cepak dengan jaket hitam, dan seorang gadis berkacamata yang sibuk dengan laptop. "Kenalin, ini Galang," kata Vira menunjuk si cowok. "Dan itu Amel." Aku tersenyum, menyalami mereka. Galang memandangku lama, seperti sedang menilai sesuatu. "Anak baru ya? Dari mana?" tanyanya. "Singapura," jawabku singkat. Galang tersenyum tipis. "Wah, jauh banget. Kenapa nggak kuliah di sana aja?" Aku tersenyum kaku. "Pengin suasana baru." Galang mengangguk, tapi matanya tetap mengamatiku. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku tidak nyaman. Terlalu tajam, terlalu dalam. Kami berbincang ringan, membicarakan tugas-tugas orientasi, rencana jalan-jalan, dan sedikit tentang dunia kampus. Aku lebih banyak mendengarkan, membiarkan percakapan mengalir, sampai akhirnya Vira tanpa sadar menyebut nama yang familiar di telingaku. Ngomong-ngomong, Radit itu sepupunya Galang loh," katanya. Aku mendongak. "Radit, yang jualan gudeg itu?" Vira tertawa. "Iya, dia itu anak band juga, keren banget kalau main gitar." Galang tertawa pelan. "Dia lebih suka jualan gudeg ketimbang ngurus masa depan," katanya setengah mengejek. Aku menelan ludah. Komentar itu terdengar sinis. Ada semacam jarak antara Galang dan Radit, meski mereka keluarga. Vira memukul lengan Galang pelan. "Ah, kamu iri aja kali. Radit itu keren, baik lagi." Aku tersenyum kecil, menahan tawa. Ternyata dunia ini lebih kecil dari dugaanku. Di tengah keramaian, aku menangkap satu tatapan Vira. Cepat, tapi cukup untuk membuatku sadar. Ada sesuatu dalam caranya menyebut nama Radit. Ada kekaguman, ada rasa yang belum sempat diungkapkan. Dan entah kenapa, perasaanku seperti tertarik ke 2 arah yang berbeda. Satu sisi, aku baru mulai mengenal Radit, baru seujung kuku. Tapi sisi lain, aku tahu betul bahwa perasaan orang bisa tumbuh bahkan sebelum mereka sadar. Aku memandangi langit sore Jogja yang mulai menguning, bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi rumitnya perasaan manusia di tempat ini, atau aku hanya akan menjadi bagian kecil dari cerita yang sudah dimulai lebih dulu? Sore itu, sebelum kami bubar, Vira menepuk pundakku. "Nanti aku ajak kamu ketemu Radit lagi. Dia sering main musik di festival kampus." Aku mengangguk setengah hati.
Mungkin pertemuan berikutnya akan lebih rumit dari yang kubayangkan. Atau mungkin justru di sanalah ceritaku benar-benar dimulai. Festival seni kampus selalu menjadi acara paling dinanti. Setidaknya, begitu kata Vira sambil menarikku keluar dari kos sore itu. Kamu harus lihat, suasananya seru banget, katanya semangat. Aku mengikuti langkahnya yang riang, membiarkan diriku terbawa arus. Malam ini, alun-alun kampus disulap menjadi lautan lampu gantung, stand makanan, dan panggung kecil di tengah lapangan. Musik mengalun dari speaker, campuran tawa, obrolan, dan semangat muda yang meledak-ledak. Vira mengajakku berkeliling. Kami mencoba sate taichan, es kopi susu, dan tak ketinggalan, berfoto di depan instalasi bambu berbentuk bintang. Aku hampir lupa bahwa aku adalah pendatang baru. Di malam ini, aku merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Itu panggungnya, seru Vira sambil menarik lenganku. Aku mengikuti arah pandangnya. Seorang pemuda dengan gitar akustik naik ke atas panggung, mengenakan hoodie abu-abu sederhana. Itu Radit. Aku menahan napas. Lampu kuning lembut jatuh di wajahnya, membuat sosoknya tampak berbeda dari yang kulihat di warung gudeg. Dia duduk di bangku kecil, menyesuaikan mikrofon, lalu mulai memetik gitar. Nada-nada lembut mengalun, mencuri perhatian kerumunan. Dan saat ia mulai bernyanyi, aku merasa dunia di sekitarku mengecil. Suaranya serak, tidak sempurna, tapi justru itu yang membuatnya terasa nyata. Lirik-lirik yang ia nyanyikan sederhana, tentang rumah, tentang kehilangan, tentang pulang. Aku menatap Radit, membiarkan suaranya mengisi ruang kosong di dadaku. Ada sesuatu yang aneh. Aku tidak mengenalnya cukup dalam, tapi lagu ini seolah sedang bercerita tentangku. Tentang rasa asing, tentang mencari tempat di dunia yang luas ini. Di sampingku, Vira ikut bernyanyi pelan, hafal setiap baitnya. Aku melihat cara matanya berbinar saat menatap Radit. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan perasaan yang sulit kujelaskan, campuran haru, kagum, dan sedikit cemburu yang menusuk pelan. Setelah lagu berakhir, tepuk tangan membahana. Radit tersenyum kecil, menunduk hormat, lalu turun dari panggung. "Come on, kita sapa dia," seru Vira. Aku ragu, tapi Vira sudah menarikku melewati kerumunan. Radit sedang membetulkan tali gitar saat kami sampai. "Radit," panggil Vira. Ia menoleh, tersenyum lebar. "Wah, fans club langsung datang," candanya. Aku tertawa kecil, mencoba menyembunyikan gugupku. "Kenalin, ini teman baruku, Aisyah," kata Vira. Radit menatapku, matanya melembut. "Kita sudah kenal, Vira. Mbak Gudeg ini pelanggan tetap warung." Aku menunduk malu. Entah kenapa, panggilan itu terdengar manis di telingaku malam ini. "Mainnya keren banget," kataku akhirnya. Radit menggaruk belakang kepalanya, tampak malu. Seadanya. Cuman suka-suka aja. Kami mengobrol singkat. Radit bercerita tentang band kecilnya, tentang hobinya menulis lagu sendiri, tentang mimpi sederhana, bisa terus bermusik tanpa meninggalkan warung ibunya. Dan sekali lagi, aku dibuat kagum oleh kesederhanaannya. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia tulus. Sementara itu, Vira berdiri di sampingku, matanya berbinar, senyumnya tak pernah surut. Aku bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Perasaan yang tumbuh perlahan di matanya. Dan aku tahu, aku harus hati-hati. Karena ada garis tipis antara mengagumi seseorang dan merebut seseorang dari hati orang lain. Malam semakin larut. Lampu gantung bergoyang pelan tertiup angin. Aku berdiri di bawah cahaya kuning temaram, berbicara dengan Radit dan Vira, tertawa, mendengarkan, merasa hidup. Tapi di tengah semua keriuhan itu, ada suara kecil dalam hatiku bertanya, apakah aku siap terlibat lebih jauh? Atau aku akan kehilangan sesuatu sebelum sempat memilikinya? Radit menoleh ke arahku, matanya menatap dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak terucapkan. Dan dalam sepersekian detik itu, aku tahu, malam ini, sesuatu telah berubah. Bukan hanya di antara kami,
tapi juga di dalam diriku. Sejak malam festival itu, aku merasa ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi kurasakan. Di sela tawa, di antara percakapan, bahkan di saat sunyi, aku, Radit, dan Vira jadi lebih sering bertemu. Kadang di warung gudeg sepulang kuliah, kadang di kafe kecil dekat kampus. Kami seperti membentuk dunia kecil kami sendiri, dunia yang penuh canda, diskusi tugas, dan rencana-rencana kecil tentang masa depan. Tapi perlahan, aku mulai merasakan retakan kecil. Vira tetap menjadi Vira, ceria, penuh semangat, selalu menemukan alasan untuk tertawa. Tapi kadang, di tengah tawanya, aku melihat matanya melirik Radit. Bukan sekadar lirikan biasa. Ada harapan di sana. Ada sesuatu yang lebih. Dan Radit memperlakukanku dengan cara yang berbeda. Saat berbicara denganku, suaranya melunak. Saat mataku mencari mata Vira, aku menemukan Radit malah menatapku. Aku berusaha mengabaikannya, berpura-pura bahwa semua ini hanya imajinasiku. Tapi semakin aku mencoba, semakin kuat rasa itu mengikatku. Suatu sore, setelah kelas berakhir, Vira mengajakku ke warung gudeg. "Ayo, kita bantu Radit beres-beres. Dia butuh bantuan," katanya. Ajaknya sambil tersenyum lebar. Aku ingin menolak, tapi mulutku keburu mengiyakan. Warung itu sepi ketika kami datang. Radit sedang menyusun kursi dan meja ke dalam. "Pas banget bala bantuan datang," serunya sambil tersenyum. Aku dan Vira tertawa, lalu ikut membantu. Aku mengambil sapu dan mulai menyapu lantai, sementara Vira membersihkan meja. Sesekali mata kami bertemu. Dan setiap kali itu terjadi, ada sesuatu di dadaku yang berdebar tidak karuan. Setelah semua selesai, Radit mengajak kami duduk di emperan warung. Malam mulai turun, angin membawa aroma tanah basah. "Aku suka malam kayak gini," kata Radit, memandang langit. Aku mengikuti arah pandangnya. Bintang-bintang mulai bermunculan, kecil, malu-malu. "Kenapa?" tanyaku. "Karena malam itu jujur," jawabnya pelan. "Kalau siang semua orang sibuk pura-pura kuat, pura-pura bahagia. Tapi malam membiarkan kita jadi diri sendiri." Aku terdiam. Kalimat sederhana itu terasa menampar. Aku sadar, aku juga sedang pura-pura. Pura-pura tidak peduli. Pura-pura tidak merasa apa-apa. Di sebelahku, Vira tertawa kecil. "Kamu itu filosof banget, Dit," katanya. Radit hanya mengangkat bahu, tersenyum, kecil, lalu ia menoleh padaku. Tatapan itu lagi, hangat, dalam, dan entah kenapa hanya untukku. Dadaku berdebar. Aku memalingkan wajah, pura-pura mengikat tali sepatu. Tapi aku tahu, aku tidak bisa berbohong pada diriku sendiri lebih lama lagi. Dalam perjalanan pulang, Vira bercerita panjang tentang rencananya mengikuti lomba fotografi. Tentang mimpinya, punya pameran sendiri suatu hari nanti. Aku mendengarkan, tersenyum, berusaha hadir sepenuhnya. Tapi pikiranku berlari ke arah lain, ke arah Radit, ke arah perasaan yang mulai tumbuh, liar, dan menakutkan. Syah, kata Vira tiba-tiba. "Kamu sadar nggak sih Radit itu orangnya beda?" Aku menoleh, menahan napas. "Dari mana maksudmu?" Vira tersenyum kecil, matanya menerawang. "Dari semua cowok yang aku kenal, cuman dia yang kayak nggak pernah pura-pura. Dia sederhana, tapi entah kenapa, bikin nyaman." Aku menunduk menyembunyikan wajahku. Jantungku seperti ditinju dari dalam. "Aku suka sama dia," kata Vira, hampir berbisik. Dunia seolah berhenti berputar. Aku memandang lurus ke depan, takut kalau-kalau mataku akan mengkhianatiku. Vira melanjutkan, suaranya penuh harap. "Aku mau bilang ke dia, tapi nanti aja. Aku mau, dia tahu aku tulus, bukan karena festival, bukan karena musik, tapi karena aku benar-benar suka dia." Aku tersenyum, atau setidaknya mencoba. "Itu keren, Vir," kataku, suara nyaris serak. Malam itu, aku pulang ke kos dengan kepala penuh pertanyaan. Apakah aku egois kalau tetap membiarkan perasaan ini tumbuh? Atau justru egois kalau berpura-pura, tidak merasa apa-apa? Aku berbaring di tempat tidur,
memandang langit-langit kamar, mendengarkan suara detak jantungku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis dalam diam, bukan karena kehilangan, tapi karena tahu, mungkin, aku harus memilih, mengorbankan perasaanku sendiri, atau kehilangan seseorang yang baru saja mulai kurasakan sebagai rumah. Sejak malam Vira mengaku, semuanya berubah. Atau mungkin, akulah yang berubah. Aku mulai menjaga jarak. Tidak lagi sering ikut Vira ke warung gudeg. Tidak lagi antusias saat dia bercerita tentang Radit. Aku mencari-cari alasan. Tugas kuliah, rapat kelompok, bahkan pura-pura sibuk di kosan. Vira sepertinya tidak menyadari. Dia tetap ceria, tetap penuh cerita, tetap Vira yang dulu. Tapi ada kalanya dia mengirim pesan bertanya, "Kamu kenapa, Syah? Kok kayak jauh?" Aku hanya membalas dengan emotikon senyum. Berharap itu cukup untuk menutupi luka di dadaku. Radit juga mulai bertanya. Sesekali ia mengirim pesan, menanyakan kabarku. Kadang sesederhana, "Udah makan belum?" Kadang lebih dalam, "Aku kangen lihat kamu ketawa di warung." Aku membaca pesan-pesan itu tanpa membalas. Karena aku tahu, satu balasan saja bisa menarikku, lagi kepusaran rasa yang kutahu tak seharusnya kualami. Hari itu, hujan turun deras. Langit Jogja kelabu, jalanan basah dan berkilau. Aku baru saja keluar dari kelas ketika Vira menelpon. "Syah, mau ikut ke festival musik kecil di Taman Budaya?" Radit manggung. Aku menatap langit, ragu. Mau bilang tidak, tapi suaranya terdengar, begitu bersemangat. "Ayolah, sekali ini aja. Kan deket banget dari kampus," bujuknya. Akhirnya, aku menyerah. Mungkin pikirku, ini bisa jadi perpisahan pelan-pelan antara aku dan perasaanku sendiri. Kami bertemu di halte depan kampus. Vira mengenakan jaket denim kebesaran, rambut pendeknya basah sedikit karena hujan. "Kamu kok kurusan?" tanyanya sambil mengerutkan kening. Aku tertawa kecil. Biasa, tugas numpuk. Dia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya, dia hanya menarik lenganku. "Ayo, Radit pasti senang lihat kita datang." Aku hanya tersenyum, setengah hati. Festival itu kecil tapi hangat. Tenda-tenda sederhana berjejer, aroma kopi dan gorengan memenuhi udara. Radit sudah ada di panggung kecil, memetik gitar sambil tertawa bersama teman-teman bandnya. Dia mengenakan hoodie abu-abu yang sama seperti saat di festival kampus dulu. Dan entah kenapa, melihatnya begitu sederhana membuat hatiku sakit. Saat matanya bertemu dengan mataku, ada kilatan kebahagiaan di sana. Tapi aku cepat-cepat menunduk, pura-pura sibuk mengusap layar ponsel. Dia mulai bermain gitar. Kali ini lagunya riang, tentang persahabatan, tentang mimpi, tentang kebebasan. Aku mendengarkan, berdiri di antara kerumunan, tertawa bersama Vira. Berpura-pura bahagia. Tapi di balik senyumku, ada perang batin yang tidak berhenti. Aku ingin Radit. Tapi aku tidak ingin menghancurkan Vira. Aku ingin tetap dekat. Tapi aku takut akan merusak semuanya. Setelah acara selesai, Radit menghampiri kami. "Hei, makasih udah datang," katanya sambil tersenyum lebar. Vira langsung memuji penampilannya, membanjirinya dengan kekaguman. Aku hanya berdiri di samping, tersenyum sekadarnya. Radit mengulurkan gitar ke arahku. "Mau coba?" Aku menggeleng cepat. "Nggak bisa," jawabku. Dia tertawa kecil. "Belajarlah. Siapa tahu suatu saat kamu yang nyanyi di sini." Aku tertawa hambar, menyembunyikan luka kecil yang perlahan tumbuh. Vira menatapku, lalu Radit, lalu aku lagi. Ada kerutan samar di keningnya. Seperti ia mulai menyadari sesuatu yang tak ingin ia akui. Aku berpura-pura tidak melihat. Aku pura-pura sibuk melihat layar ponsel. Pura-pura membenarkan tas. Pura-pura apa saja, asalkan tidak harus bertemu dengan kenyataan. Saat berjalan pulang, hujan turun lagi. Vira dan aku berteduh di bawah atap toko tutup. Hening. Tak ada yang bicara. Aku menatap jalanan, memperhatikan tetes hujan yang jatuh dari pinggir atap. "Siah," suara Vira akhirnya terdengar, pelan.
Kayaknya ngerti sekarang. Aku menahan napas. Dia tidak menoleh ke arahku, hanya menatap kosong ke depan. Ada sesuatu di antara kamu dan Radit ya? Bukan tuduhan, bukan kemarahan. Hanya pernyataan. Sesepi yang meluncur tanpa daya. Aku ingin membantah, aku ingin berbohong. Tapi apa gunanya? Akhirnya aku hanya mengangguk, nyaris tak terlihat. Vira menghela napas panjang, menahan sesuatu yang berat. Aku tahu kok, katanya lagi. Semenjak malam itu, cara kalian saling lihat beda. Hujan makin deras. Angin membawa bau tanah basah yang pahit di lidah. Aku menggigit bibir. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Syah, katanya pelan. Aku cuma minta satu, jangan ninggalin aku. Suara itu nyaris bergetar. Aku menoleh, menemukan matanya berkaca-kaca. Bukan marah, bukan benci, hanya takut kehilangan. Aku mengangguk cepat, memeluknya erat. Memeluk semua rasa bersalahku. Memeluk semua patah yang mungkin akan datang. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Takut kehilangan teman terbaikku. Takut kehilangan cinta yang baru saja bersemi. Dan lebih dari itu, aku takut kehilangan diriku sendiri. Sejak malam hujan itu, aku memutuskan satu hal. Aku harus menjaga jarak. Bukan hanya demi Vira, tapi demi diriku sendiri. Agar aku tidak semakin tenggelam dalam rasa bersalah yang diam-diam menggerogoti. Aku mulai lebih sering menolak ajakan Vira. Tidak lagi datang ke warung gudeg, tidak lagi hadir di setiap obrolan kecil tentang Radit. Aku membatasi semua percakapan, semua pertemuan, semua kebetulan yang mungkin saja Radit ciptakan. Sampai pada satu titik, aku bahkan mulai membatasi jawabanku di chat. 1 kata, 2 kata, senyum datar yang dipaksakan. Aku pikir, dengan begitu, semuanya akan membaik. Aku pikir, kalau aku cukup menjauh, perasaanku akan pudar. Aku pikir, mungkin Radit akan berhenti memperhatikanku. Tapi ternyata, menghindar tidak membuat rasa itu pergi. Menghindar justru menumbuhkan luka baru. Luka, karena harus berpura-pura tidak peduli, padahal sebenarnya setiap saat aku menunggu. Suatu sore, aku duduk di sudut kafe kecil, menunggu busana kopi selesai diracik. Kafe itu sepi. Hanya ada suara, mesin espresso dan dentingan pelan gelas-gelas. Aku menatap layar ponselku yang penuh dengan pesan tak terbalas. Radit, kenapa sekarang kamu kayak hilang? Radit, aku salah apa? Radit, kamu baik-baik aja kan? Aku menggigit bibir. Setiap kata itu seperti menghantamku, satu persatu. Aku ingin membalas, ingin menjelaskan, ingin memberitahunya bahwa aku juga sakit. Tapi aku terlalu pengecut, aku takut. Begitu aku membalas, aku akan menyerah pada perasaanku. Dan itu akan menghancurkan Vira. Menghancurkan kami bertiga. Aku mengunci layar ponselku cepat-cepat, seolah dengan begitu bisa mengunci juga semua rasa yang bergolak di dadaku. Sendiri aja, sebuah suara mengejutkanku. Aku mendongak. Radit berdiri di hadapanku. Wajahnya sedikit kebasahan, rambutnya berantakan oleh angin. Jantungku langsung berdegup keras. Ngopi sendiri sekarang? Tanyanya lagi, setengah bercanda, setengah getir. Aku berusaha tersenyum. Iya, kebetulan lewat. Dia menarik kursi di depanku, duduk tanpa diminta. Aku bisa mencium aroma hujan di jaketnya. Aisyah, katanya pelan. Kalau aku salah, tolong kasih tahu aku. Aku menggeleng cepat. Kamu nggak salah, Radit. Terus kenapa? Tanyanya. Aku mengalihkan pandangan ke jendela. Di luar, hujan mulai turun lagi, gerimis kecil yang memburamkan kaca. Kadang, menjauh itu lebih baik, jawabku pelan. Radit terdiam. Aku bisa merasakan matanya menatapku dalam-dalam. Baik buat siapa? Tanyanya. Aku tidak menjawab, karena jawabannya adalah baik buat Vira. Baik buat hatiku yang rapuh. Baik buat masa depan yang tidak pernah kuminta. Kami duduk dalam diam cukup lama. Suara hujan di luar,
aroma kopi hangat di udara, dan dua hati yang sama-sama terluka tanpa tahu bagaimana menyembuhkannya. Radit akhirnya bersuara. Aku nggak mau kamu pergi. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku, itu seperti tembok pertahanan yang runtuh seketika. Aku menatapnya, menemukan kejujuran di matanya. Kejujuran yang tidak bisa lagi kuabaikan. Aku suka kamu, Syah, katanya lagi. Suara nyaris bergetar. Aku menutup mata, menahan napas. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tapi sudah terjadi. Aku membuka mata perlahan. Menemukan diriku, menemukan dia. Di antara ribuan kemungkinan yang salah. Aku juga suka kamu, bisikku. Untuk pertama kalinya, aku mengakui. Mungkin hanya untuk 1 detik. Mungkin hanya untuk 1 malam. Tapi itu sudah cukup untuk menghancurkan semua yang selama ini aku coba pertahankan. Ketika aku pulang malam itu, hujan masih turun deras. Aku berjalan cepat, membiarkan diriku basah kuyup. Di setiap langkahku, ada rasa bersalah yang semakin berat. Aku memikirkan Vira. Aku memikirkan janji yang pernah kubuat. Janji yang kini terasa hampa. Aku memikirkan Radit. Tentang bagaimana satu tatapannya mampu meruntuhkan semua pertahanan yang dengan susah payah ku bangun. Dan aku memikirkan diriku sendiri. Tentang betapa mudahnya aku menyerah pada rasa yang seharusnya tidak kumiliki. Sampai akhirnya aku berdiri di depan pintu kos. Menggigil, basah, dan patah. Aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, tak akan ada yang sama lagi. Beberapa hari setelah malam itu, aku menjalani hari-hari dengan perasaan hampa. Aku masih pergi ke kampus, masih mengerjakan tugas, masih bertemu orang-orang, tapi rasanya semua kosong. Aku dan Radit saling diam, saling tahu. Seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak membicarakan apa yang terjadi. Mungkin karena kami sadar, mengakui berarti menghancurkan. Vira tetap menjadi Vira. Masih ceria, masih memanggilku untuk sekadar ngopi atau mencari angin sore. Kadang aku merasa ingin jujur, ingin mengaku semua. Tapi tiap kali kulihat mata beningnya, aku tak sanggup, aku tahu. 1 kata saja, dan dunia kecil kami akan runtuh. Hari itu, Vira mengajakku makan siang di kantin fakultas. Kami duduk di sudut, berbagi 1 piring nasi goreng. Kebiasaan lama kami. Vira mengunyah pelan, matanya sesekali mengamati sekeliling. Syah, katanya tiba-tiba. Kalau kamu punya rahasia, kamu bakal cerita ke aku, kan? Aku terdiam, sendokku menggantung di udara. Aku menelan ludah. Aku bakal cerita kalau aku siap. Vira tersenyum kecil, tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Kamu tahu nggak? Katanya pelan. Aku kadang lebih takut sama hal-hal yang nggak diomongin, daripada hal-hal yang disakitin. Aku memandangnya, hatiku mencelos. Kalau kamu mau pergi, setidaknya kasih aku alasan, katanya. Suaranya nyaris berbisik. Aku ingin berkata, aku nggak mau pergi, aku cuma takut menyakitimu. Tapi mulutku terkunci. Vira tersenyum lagi, lalu berdiri. Aku ada kelas. Sampai nanti ya. Aku hanya mengangguk, menatap punggungnya menghilang di keramaian. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian. Sore itu, langit mendung berat. Aku duduk sendiri di taman kampus, membiarkan angin sore meniup rambutku berantakan. Ponselku bergetar Radit. Kita bisa ketemu sebentar? Aku menatap layar lama. Lalu, tanpa berpikir panjang, aku membalas. Di taman biasa. Tak lama, Radit datang, masih mengenakan hoodie abu-abu favoritnya. Dia duduk di sampingku, tanpa banyak kata. Angin membawa aroma tanah basah. Aku menatap lurus ke depan, takut bertemu matanya. Kamu kenapa? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku cuma takut. Takut apa? Aku menarik napas panjang. Takut kehilangan segalanya. Radit menatapku lama. Lalu, perlahan, dia mengulurkan tangannya, menyentuh jemariku. Hangat. Nyata. Aku di sini, katanya. Aku nggak akan pergi. Aku hampir percaya. Hampir.
sampai suara langkah itu datang. Cepat, terburu-buru, aku menoleh. Vira berdiri di sana, matanya membelalak melihat tangan kami yang hampir tergenggam. Seketika dunia terasa berhenti berputar. Aku tahu, bisiknya. Semuanya. Iya. Kebetulan lewat. Dia menarik kursi di depanku, duduk tanpa diminta. Aku bisa mencium aroma hujan di jaketnya. Aisyah, katanya pelan. Kalau aku salah, tolong kasih tahu aku. Aku menggeleng cepat. Kamu nggak salah, Radit. Terus kenapa? Tanyanya. Aku mengalihkan pandangan ke jendela. Di luar, hujan mulai turun lagi. Gerimis kecil yang memburamkan kaca. Kadang, menjauh itu lebih baik, jawabku pelan. Radit terdiam. Aku bisa merasakan matanya menatapku dalam-dalam. Baik buat siapa? Tanyanya. Aku tidak menjawab. Karena jawabannya adalah, baik buat Vira. Baik buat hatiku yang rapuh. Baik buat masa depan yang tidak pernah kuminta. Kami duduk dalam diam cukup lama. Suara hujan di luar, aroma kopi hangat di udara, dan dua hati yang sama-sama terluka tanpa tahu bagaimana menyembuhkannya. Radit akhirnya bersuara. Aku nggak mau kamu pergi. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku, itu seperti tembok pertahanan yang runtuh seketika. Aku menatapnya, menemukan kejujuran di matanya. Kejujuran yang tidak bisa lagi kuabaikan. Aku suka kamu, Syah, katanya lagi, suara nyaris bergetar. Aku menutup mata, menahan napas. Tidak, ini tidak boleh terjadi, tapi sudah terjadi. Aku membuka mata perlahan, menemukan diriku, menemukan dia, di antara ribuan kemungkinan yang salah. Aku juga suka kamu, bisiku. Untuk pertama kalinya, aku mengakui. Mungkin hanya untuk 1 detik, mungkin hanya untuk 1 malam. Tapi itu sudah cukup untuk menghancurkan semua yang selama ini aku coba pertahankan. Ketika aku pulang malam itu, hujan masih turun deras. Aku berjalan cepat, membiarkan diriku basah kuyup. Di setiap langkahku, ada rasa bersalah yang semakin berat. Aku memikirkan Vira. Aku memikirkan janji yang pernah kubuat. Janji yang kini terasa hampa. Aku memikirkan Radit. Tentang bagaimana satu tatapannya mampu meruntuhkan semua pertahanan yang dengan susah payah kubangun. Dan aku memikirkan diriku sendiri. Tentang betapa mudahnya aku menyerah pada rasa yang seharusnya tidak kumiliki. Sampai akhirnya aku berdiri di depan pintu kos, menggigil, basah, dan patah. Aku tahu. Apapun yang terjadi setelah ini, tak akan ada yang sama lagi. Beberapa hari setelah, malam itu aku menjalani hari-hari dengan perasaan hampa. Aku masih pergi ke kampus, masih mengerjakan tugas, masih bertemu orang-orang, tapi rasanya semua kosong. Aku dan Radit saling diam, saling tahu. Seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak membicarakan apa yang terjadi. Mungkin karena kami sadar, mengakui berarti menghancurkan. Vira tetap menjadi Vira. Masih ceria. Masih memanggilku untuk sekadar ngopi atau mencari angin sore. Kadang aku merasa ingin jujur, ingin mengaku semua. Tapi tiap kali kulihat mata beningnya, aku tak sanggup, aku tahu. 1 kata saja, dan dunia kecil kami akan runtuh. Hari itu, Vira mengajakku makan siang di kantin fakultas. Kami duduk di sudut, berbagi 1 piring nasi goreng. Kebiasaan lama kami. Vira mengunyah pelan, matanya sesekali mengamati sekeliling. Syah, katanya tiba-tiba, kalau kamu punya rahasia, kamu bakal cerita ke aku, kan? Aku terdiam, sendokku menggantung di udara. Aku menelan ludah. Aku bakal cerita kalau aku siap. Vira tersenyum kecil, tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Kamu tahu nggak, katanya pelan. Aku kadang lebih takut sama hal-hal yang nggak diomongin daripada hal-hal yang disakitin. Aku memandangnya, hatiku mencelos. Kalau kamu mau pergi, setidaknya kasih aku alasan. Katanya, suaranya nyaris berbisik. Aku ingin berkata, aku nggak mau pergi, aku cuma takut menyakitimu. Tapi mulutku terkunci. Vira tersenyum lagi, lalu berdiri. Aku ada kelas. Sampai nanti ya. Aku hanya mengangguk, menatap punggungnya menghilang di keramaian. Untuk pertama kalinya,
Aku merasa benar-benar sendirian. Sore itu, langit mendung berat. Aku duduk sendiri di taman kampus, membiarkan angin sore meniup rambutku berantakan. Ponselku bergetar Radit. Kita bisa ketemu sebentar? Aku menatap layar lama. Lalu, tanpa berpikir panjang, aku membalas. Di taman biasa. Tak lama, Radit datang, masih mengenakan hoodie abu-abu favoritnya. Dia duduk di sampingku, tanpa banyak kata. Angin membawa aroma tanah basah. Aku menatap lurus ke depan, takut bertemu matanya. Kamu kenapa? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku cuma takut. Takut apa? Aku menarik napas panjang. Takut kehilangan segalanya. Radit menatapku lama. Lalu, perlahan, dia mengulurkan tangannya, menyentuh jemariku. Hangat. Nyata. Aku di sini, katanya. Aku nggak akan pergi. Aku hampir percaya. Hampir. Sampai suara langkah itu datang. Cepat, terburu-buru, aku menoleh. Vira berdiri di sana. Matanya membelalak melihat tangan kami yang hampir tergenggam. Seketika dunia terasa berhenti berputar. Aku tahu, bisiknya, semuanya. Malam itu, aku duduk di kamar kosku, memeluk lutut, membiarkan diriku menangis sepuasnya. Aku menangis untuk Vira, untuk Radit, untuk perasaanku sendiri yang tak pernah kuminta. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar. Cinta kadang bukan tentang siapa yang lebih dulu mencintai. Bukan tentang siapa yang lebih layak diperjuangkan. Tapi tentang siapa yang paling kuat bertahan. Saat semua yang kau cintai perlahan menjauh darimu. Sejak kejadian itu, dunia di sekitarku seperti berubah warna. Tidak ada lagi tawa renyah Vira di lorong kampus. Tidak ada lagi sapaan hangatnya di chat atau telepon tengah malam. Tidak ada lagi alasan sederhana untuk sekadar menertawakan hal-hal bodoh. Yang tersisa hanya hening dan sepi yang tak mau pergi. Aku masih melihat Vira di kampus, sesekali. Tapi dia selalu berbalik arah, seolah aku tak pernah ada. Setiap kali itu terjadi, rasanya seperti ada pisau tumpul yang menggores pelan di dadaku. Radit juga menjaga jarak. Kami tidak lagi bertukar pesan. Tidak lagi bertemu secara tidak sengaja di kafe, taman, atau warung kecil di pojok jalan. Seolah semua tempat yang dulu terasa hangat, kini menjadi saksi bisu dari semua yang hancur. Sore itu, hujan turun lagi. Aku berjalan sendiri di trotoar basah, jaketku menempel lekat di tubuh karena dingin. Tanpa sadar, kakiku membawaku ke taman biasa. Taman di mana aku dan Radit dulu sering duduk, berbagi cerita kecil, berbagi diam yang nyaman. Dan di sana, di bangku kayu usang itu, Radit duduk sendirian. Hujan menetes dari rambutnya. Dia tidak berusaha berteduh, hanya menatap kosong ke depan. Aku berhenti di ujung jalan setapak, ragu, aku bisa pergi. Berbalik dan pura-pura tidak melihat. Tapi hatiku terlalu lelah untuk terus bersembunyi. Aku melangkah, pelan menghampirinya. Radit mendongak. Matanya sembab seolah sudah terlalu lama menahan semua rasa. Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak, membiarkan hujan membasahi kami berdua. Tak ada kata yang diucapkan. Tak perlu, hujan sudah cukup menjadi saksi. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya Radit bersuara, pelan. Aku bodoh ya. Aku menggeleng menatap tanah basah di kaki kami. Bukan kamu yang bodoh, jawabku. Dia menghela napas panjang. Kadang aku mikir. Lanjutnya, kalau saja aku lebih tahan, kalau saja aku lebih sabar, mungkin kita nggak akan kayak gini. Aku tersenyum pahit. Kalau saja aku lebih berani jujur dari awal, balasku. Mungkin aku nggak perlu kehilangan Vira. Radit menoleh, menatapku dengan mata yang penuh luka. Kamu masih sayang sama dia? Aku mengangguk. Dia sahabatku, kataku, suaraku bergetar. Dia rumahku. Radit menatap langit yang kelabu. Dan aku, tanyanya. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Kamu, orang yang membuatku ingin percaya lagi, jawabku pelan. Tapi kadang, percaya saja nggak cukup untuk membuat semuanya benar. Hening lagi di antara kami, hanya suara hujan yang mengisi udara.
Aku tahu, di dalam hatiku, aku mencintai Radit. Tapi cinta tidak selalu berarti harus memiliki. Kadang, cinta berarti tahu kapan harus melepaskan. Sebelum semuanya semakin hancur. Aku nggak mau kamu ngerasa bersalah, kata Radit akhirnya. Semuanya salahku juga. Aku menggeleng. Ini bukan soal salah siapa, kataku. Ini tentang kita yang ketemu di waktu yang salah. Radit tertawa hambar. Waktu salah, tempat salah, orang yang benar. Aku tersenyum pilu. Kalau gitu mungkin kita memang ditakdirkan untuk saling ingat, jawabku. Bukan untuk saling memiliki. Radit menatapku lama, seolah ingin mengingat semua tentangku. Lalu perlahan, dia berdiri. Aku akan tetap di sini, katanya. Kalau suatu hari kamu butuh tempat untuk pulang, aku mengangguk, menahan air mata. Radit berjalan pergi, perlahan, membiarkan hujan menelannya. Aku duduk sendiri di bangku taman itu, membiarkan hujan membasahi tubuh dan hatiku yang kosong. Untuk pertama kalinya, aku menerima kenyataan. Tidak semua cinta harus berakhir bahagia. Dan tidak semua perpisahan berarti kebencian. Kadang, kita hanya perlu mengikhlaskan kenangan, mengikhlaskan rasa, dan mengikhlaskan diri sendiri untuk bertumbuh lagi. Malam itu, aku menulis satu pesan untuk Vira. Pesan panjang yang tidak pernah kukirim. Maaf, Vir. Aku terlalu takut. Aku terlalu pengecut. Tapi satu hal yang nggak pernah berubah. Aku selalu sayang kamu. Aku menatap pesan itu lama. Lalu perlahan aku menghapusnya. Karena aku tahu, beberapa luka memang tidak perlu kata-kata. Beberapa luka hanya butuh waktu dan keberanian untuk tetap melangkah, meski sendiri. Ada masa-masa dalam hidup ketika tidak ada lagi yang bisa kau lakukan selain berjalan perlahan, satu langkah kecil setiap harinya. Bukan untuk mencari sesuatu. Bukan untuk kembali ke masa lalu. Tapi untuk menemukan dirimu sendiri yang tersesat di tengah semua rasa sakit. Aku memulai hari-hariku dengan kesunyian yang baru. Tanpa Vira, tanpa Radit, tanpa kehangatan yang dulu, selalu mengisi ruang-ruang kosong. Pagi-pagi sekali, aku bangun, membuat teh hangat, membuka jendela kamar kos yang menghadap ke jalanan kecil Yogya yang mulai ramai. Aku membiarkan udara pagi yang dingin masuk, membiarkan cahaya menyentuh kulitku. Ada rasa sepi yang menusuk, tapi anehnya, aku mulai terbiasa. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan. Menenggelamkan diri dalam tumpukan buku, tugas-tugas, kuliah, dan lembar-lembar catatan yang semakin menebal. Bukan karena aku ingin pintar. Bukan karena aku ingin mengejar sesuatu. Tapi karena aku butuh sesuatu untuk memeluk hatiku yang dingin. Sesuatu yang bisa menahan pikiranku agar tidak melayang-layang kembali ke senyuman Vira atau tatapan dalam Radit. Suatu sore, saat sedang merapikan buku, aku menemukan sebuah catatan kecil terselip di antara halaman. Tulisan tangan Vira Shah, "Kalau kamu baca ini, berarti kamu sudah terlalu serius belajar. Jangan lupa istirahat. Kadang, kita harus berhenti sebentar untuk benar-benar tahu mau kemana." Aku tertegun lama, memandangi tulisan itu. Vira selalu tahu caranya membuatku tersenyum, bahkan saat dia sudah pergi dari hidupku. Aku tersenyum kecil, menahan air mata yang mulai menggenang. Mungkin, suatu hari nanti, kami bisa tertawa lagi. Bersama. Mungkin, tidak sekarang, tapi aku percaya luka-luka ini tidak akan selamanya menganga. Waktu terus berjalan. Bulan berganti bulan. Aku mulai mengisi hidupku dengan hal-hal kecil yang dulu sering kulewatkan. Mendaftar workshop menulis, mengikuti komunitas pecinta seni, belajar membuat kopi di kedai kecil dekat kampus. Aku bahkan memberanikan diri ikut volunteer di panti asuhan, mengajari anak-anak kecil menggambar dan membaca. Mereka memanggilku Kak Syah dengan mata berbinar. Mereka memelukku erat tanpa syarat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa hangat lagi. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang yang kita cintai. Kadang, kebahagiaan datang dari orang-orang asing
yang hanya ingin melihatmu tersenyum tanpa mengharapkan apa-apa. Suatu malam, saat berjalan pulang dari panti asuhan, aku melewati warung gudeg milik orang tua Radit. Warung itu masih ramai. Aroma gudeg hangat memenuhi udara malam. Aku berhenti sebentar, berdiri di seberang jalan. Dan di sana, di balik asap tipis, dapur, aku melihat sosok Radit. Membantu ibunya, mengaduk kuali besar dengan senyum lelah di wajahnya. Aku tidak memanggilnya, tidak mendekat, hanya berdiri di sana, membiarkan kenangan datang dan pergi seperti angin malam. Aku tersenyum kecil. Aku bahagia melihatnya baik-baik saja. Itu sudah cukup. Malam itu, di kamar kosku yang sunyi, aku menulis satu kalimat di buku harianku. Aku tidak lagi berusaha melupakan. Aku hanya belajar menerima. Dan perlahan, aku menemukan diriku sendiri di tengah semua kehilangan ini. Aku menutup buku itu, memeluknya ke dada. Mungkin aku belum sepenuhnya sembuh. Mungkin beberapa bagian di hatiku masih bolong. Tapi aku sudah tidak lagi marah. Tidak lagi benci. Aku sudah sampai di titik di mana aku bisa berkata, terima kasih untuk semua rasa sakit yang membuatku tumbuh. Esok paginya, aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya matahari pertama menyentuh wajahku. Aku tersenyum pada dunia, dan pada diriku sendiri. Aku siap melangkah lagi, dengan hati yang mungkin belum utuh, tapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kadang, saat kita berhenti mengejar, justru sesuatu yang kita sempat harapkan datang sendiri, pelan-pelan, seperti bisikan takdir. Aku sudah tidak terlalu sering memikirkan Vira atau Radit. Setidaknya, tidak seintens dulu. Hari-hariku mulai penuh dengan rutinitas yang stabil. Kampus, tugas, panti asuhan, menulis. Tapi sore itu, saat hujan baru saja reda dan jalanan masih basah, semesta sepertinya memutuskan bahwa aku harus bertemu dengan masa lalu sekali lagi. Aku baru saja keluar dari toko buku, membawa satu novel dan satu buku jurnal kecil. Langit berwarna oranye lembut, angin membawa aroma tanah basah. Saat aku berjalan menyusuri trotoar Malioboro, aku melihat seseorang berdiri di depan warung kopi kecil. Seseorang yang sangat ku kenal. Vira. Dia memakai jaket coklat muda, jeans sederhana, dan sneakers putih. Rambutnya diikat santai. Dan di tangannya, ada segelas kopi susu yang tampaknya sudah setengah habis. Aku membeku di tempat. Lama, Vira juga melihatku. Mata kami bertemu, canggung, ragu, penuh bayangan kenangan. Aku bisa saja berbalik, bisa saja pura-pura tidak melihat. Tapi mungkin aku sudah terlalu lelah berlari. Aku menguatkan diri, melangkah mendekat. Hai, sapaku pelan. Vira tersenyum. Kecil, tipis, tapi tidak dingin. Hai Syah. Ada jeda aneh di antara kami. Udara dipenuhi kata-kata yang tidak sempat diucapkan. Aku menunjuk kursi kosong di depannya. Boleh duduk? Vira mengangguk. Aku duduk, merasakan detak jantungku memburu. Dia menyeruput kopinya pelan, lalu menatapku. Sudah lama ya, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Lama banget. Kami tertawa kecil, canggung, tapi lega. Seperti dua orang yang lama tenggelam dalam badai dan kini baru saja menemukan daratan. Kami ngobrol ringan tentang kuliah, tentang kegiatan baru, tentang hal-hal kecil yang dulu biasa kami bagikan. Aku bercerita tentang panti asuhan, tentang anak-anak kecil yang memanggilku Kak Syah dengan penuh antusias. Vira bercerita tentang magang di sebuah media online, tentang bagaimana dia belajar menulis artikel, mengedit foto, bahkan kadang disuruh liputan kecil. Aku tertawa mendengarnya, benar-benar tertawa, tanpa rasa sakit menusuk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa nyaman, seperti dulu. Matahari hampir tenggelam ketika Vira meletakkan gelasnya. Aku mau minta maaf, Syah, katanya, suaranya serius. Aku tertegun. Kenapa? Tanyaku pelan. Karena waktu itu aku pergi tanpa kasih kamu kesempatan jelasin semuanya. Aku menggigit bibir. Kalau aku di posisi kamu pun, mungkin aku juga akan pergi. Kataku jujur. Vira tersenyum sendu. Aku sakit hati, iya.
Tapi bukan karena kamu suka Radit. Aku sakit hati karena aku merasa kamu nggak percaya aku cukup kuat buat dengar kebenarannya. Aku menunduk, merasakan pedihnya kata-kata itu. Maaf, bisiku. Dia menggeleng. Aku juga minta maaf, katanya. Kita sama-sama terluka. Sama-sama butuh waktu. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Vira. Bukan sebagai seseorang yang ku kecewakan, tapi sebagai seseorang yang, seperti aku, berjuang keras untuk sembuh. Sore itu, kami berdiri di trotoar sempit, membiarkan orang-orang lalu lalang di sekitar kami. Vira tersenyum, kali ini lebih lebar. Aku harap kamu bahagia, Syah. Sama siapapun, kapanpun. Air mata menggenang di mataku. Tapi aku tahan. Kamu juga, Vir, kataku. Kamu juga harus bahagia. Dia melangkah pergi, membaur dengan keramaian, dengan langkah ringan. Dan aku berdiri di sana, memeluk angin sore Yogya, merasa satu beban besar di hatiku akhirnya terangkat. Mungkin aku belum benar-benar utuh. Tapi aku tahu, aku sedang menuju ke sana. Pelan-pelan. Satu langkah kecil dalam satu sore yang sederhana. Malamnya, saat berbaring di ranjang kecilku, aku merenung. Terkadang, kita tidak benar-benar kehilangan orang. Kita hanya kehilangan peran mereka di hidup kita. Dan itu tidak apa-apa. Karena kadang, melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Tapi, percaya bahwa cinta itu cukup kuat untuk membiarkan orang lain tumbuh, bahkan kalau itu berarti tumbuh tanpa kita di sisinya. Aku menarik napas panjang. Mungkin, inilah bisikan takdir, membawa aku kembali ke jalan yang sempat hilang. Dan kali ini, aku siap untuk melangkah, kemanapun hidup menuntunku. Ada sesuatu yang aneh tapi menenangkan setelah bertemu Vira. Seperti beban lama yang akhirnya kulepaskan, tanpa harus benar-benar memaksakan diri untuk melupakan. Aku mulai menikmati hari-hari kecilku tanpa beban berlebih. Menikmati kopi pagi tanpa rasa terburu-buru. Menulis jurnal tanpa air mata jatuh di antaranya. Menyapa teman-teman baru di kampus tanpa rasa takut ditinggalkan lagi. Dan tanpa kusadari, di sela-sela hari biasa itu, ada benih kecil yang mulai tumbuh di hatiku. Diam-diam, pelan-pelan, nyaris tanpa suara. Sore itu aku baru saja menyelesaikan sesi volunteer di panti asuhan. Anak-anak berlarian, tertawa keras di halaman, menggenggam kertas gambar berwarna-warni. Aku tersenyum, menyapu rambut yang tertiup angin. Saat aku merapikan tas dan bersiap pulang, seorang pria muda mendekat. Tinggi, berkulit sawo matang, rambutnya sedikit berantakan. Dia memakai hoodie hitam polos dan membawa beberapa buku cerita anak di tangannya. "Permisi, Kak," sapanya. "Ini ada titipan buku untuk adik-adik dari komunitas kami." Aku tersenyum menerima buku itu. "Terima kasih banyak," kataku. "Komunitas apa ya?" Dia menggaruk belakang kepalanya, agak canggung. "Komunitas baca bareng," jawabnya. "Kami sering keliling ke panti-panti kayak gini, bawa buku bacaan." Aku mengangguk, kagum. "Bagus banget idenya," komentarku. "Kamu ketua komunitasnya?" Dia tertawa kecil. "Enggak juga. Cuma tukang angkut buku," selorohnya. Aku tertawa juga. Ada sesuatu dari caranya bicara, ringan, sederhana, tanpa pretensi, yang terasa menyenangkan. "Namaku Raihan," katanya sambil mengulurkan tangan. "Kalau boleh tahu, kakak siapa?" "Aisyah," jawabku sambil menjabat tangannya. "Senang kenalan, Kak Aisyah," katanya tulus. Entah kenapa, saat itu aku merasa ringan. Seperti bertemu seseorang yang tidak perlu kutakuti, tidak perlu kubaca-baca pikirannya, tidak perlu kucari-cari makna tersembunyi dari setiap kata. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku dan Raihan mulai sering bertemu, kadang di panti. Kadang saat komunitas mereka mengadakan acara membaca di taman kota. Kami tidak pernah membicarakan masa lalu, tidak pernah membicarakan hal-hal berat. Obrolan kami sederhana, tentang buku, tentang makanan favorit, tentang mimpi kecil di sela kehidupan sibuk.
Aku merasa seperti sedang menghidupkan bagian dari diriku yang sempat mati. Bagian yang dulu penuh tawa tanpa beban. Bagian yang dulu percaya bahwa dunia masih bisa sehangat matahari sore. Suatu siang, setelah acara baca bareng selesai, Raihan mengajakku duduk di pinggir taman. Dia mengeluarkan 2 es teh manis dari tasnya dan memberikannya padaku. Aku nggak tahu kamu suka teh atau kopi, jadi aku ambil jalan aman, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa. Teh manis itu penyelamat hidup di cuaca kayak gini, kataku. Kami duduk bersebelahan, memandang anak-anak kecil yang berlarian mengejar balon warna-warni. Kadang aku iri sama mereka, kata Raihan tiba-tiba. Kenapa? Karena mereka tahu cara bahagia tanpa banyak alasan, jawabnya. Aku menatap wajahnya dari samping. Ada ketulusan di sana. Bukan ketulusan yang dipamerkan, tapi ketulusan yang tumbuh, karena luka-luka lama yang sudah diterima. Aku menarik napas dalam-dalam. Mungkin kita juga bisa belajar bahagia tanpa banyak alasan, kataku pelan. Raihan menoleh, matanya mengunci mataku. Mungkin bisa, balasnya. Asal kita cukup berani. Hening mengalir di antara kami. Bukan hening yang canggung, tapi hening yang nyaman. Seperti 2 jiwa yang saling mengerti, tanpa harus banyak bicara. Malam itu, saat aku kembali ke kamar, aku merenung lama di depan meja belajar. Ada rasa hangat yang belum pernah kurasakan sejak lama. Bukan rasa yang meledak-ledak seperti petasan tahun baru. Bukan rasa yang menggebu seperti film romantis, tapi rasa hangat yang sederhana, seperti secangkir teh manis di sore yang gerimis. Aku sadar, mungkin ini bukan cinta besar seperti yang ditulis di novel-novel. Mungkin ini hanya benih kecil, tapi benih kecil pun, jika dirawat dengan sabar, bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat. Aku memeluk diriku sendiri malam itu, membisikkan pada hatiku yang dulu rapuh. Kamu berhak bahagia lagi. Kadang-kadang, kita baru benar-benar menemukan jawaban bukan saat kita sibuk bertanya, tapi saat kita berani diam, mendengar apa yang selama ini berbisik pelan di dalam hati. Hidupku perlahan menemukan ritmenya sendiri. Bukan lagi tentang mengejar yang hilang. Bukan lagi tentang memperbaiki yang patah. Tapi tentang menerima bahwa segala sesuatu punya waktunya masing-masing. Aku semakin sering bertemu Raihan. Tanpa tuntutan, tanpa tekanan. Hanya 2 orang yang sama-sama pernah kehilangan, sama-sama belajar tumbuh kembali, dan dalam diam-diam itu, aku menemukan diriku perlahan membuka hati. Bukan karena ingin menggantikan yang lama, tapi karena aku tahu, aku sudah sembuh, cukup untuk mencintai dengan cara yang baru. Suatu sore, Raihan mengajakku ke sebuah acara kecil di tepi Kali Code. Ada festival lampion, anak-anak kecil, orang tua, pasangan muda, semua berbaur, menulis harapan di kertas lampion sebelum melepaskannya ke langit. Aku menulis satu harapan sederhana di kertasku. Semoga aku selalu cukup berani untuk mencintai hidupku, apapun yang terjadi. Raihan tersenyum melihatku menulis. Nulis apa? Tanyanya. Aku tertawa kecil. Rahasia. Dia pura-pura cemberut, lalu menyerahkan lampionnya padaku. Aku tulis ini buat kamu, katanya. Aku membaca tulisan itu. Terima kasih sudah bertahan, Aisyah. Hati kecilku bergetar. Aku menatapnya. Dan di matanya, aku tidak menemukan paksaan, tidak menemukan tuntutan, hanya penerimaan. Penerimaan yang selama ini ku cari. Malam itu, di bawah ribuan lampion yang perlahan mengapung di langit, Raihan dan aku berdiri berdampingan. Aku merasa kecil di tengah dunia yang luas. Tapi untuk pertama kalinya aku tidak merasa sendiri. Aisyah, panggilnya pelan. Aku menoleh, dia menatapku dalam-dalam. Aku nggak tahu kamu punya ruang atau nggak buat aku di hidupmu. Tapi kalau kamu mau, aku mau nemenin kamu. Pelan-pelan. 1 langkah kecil, tiap hari. Aku menahan napas. Ada ketakutan kecil di sudut hatiku. Takut kecewa lagi. Takut terluka lagi. Tapi ada juga suara lain. Suara yang lebih hangat, lebih kuat. Berkata bahwa mungkin sudah saatnya aku memberi kesempatan baru untuk kebahagiaan.
Aku tersenyum pelan. Boleh, jawabku. Tapi kita jalan pelan-pelan ya, Raihan. Tersenyum lega. Seperlahan kamu mau. Beberapa minggu setelah malam itu, hidupku berubah. Bukan berubah menjadi penuh drama atau cerita besar, tapi berubah menjadi lebih sederhana. Ada yang mengirim pesan selamat pagi tanpa membuatku merasa tertekan. Ada yang menungguiku di depan kampus hanya untuk berbagi roti bakar sebelum kelas. Ada yang duduk di sebelahku di taman, membaca buku, tanpa perlu banyak bicara. Cinta itu ternyata bukan tentang siapa yang paling megah memperjuangkanmu, tapi tentang siapa yang bertahan di sisimu saat dunia tidak sempurna. Suatu sore, aku kembali ke warung gudeg milik orang tua Radit. Sekadar membeli makan malam, sekadar mengenang tanpa luka. Aku bertemu Radit di sana. Kami bertukar senyum. Tidak ada dendam. Tidak ada rasa pahit. Hanya dua orang yang pernah menjadi bagian penting dari hidup satu sama lain, dan kini telah berdamai dengan semua yang pernah terjadi. Radit mengangguk kecil. Aku mengangguk kembali. Itu cukup. Itu lebih dari cukup. Malam itu sebelum tidur aku membuka jurnalku. Menulis satu kalimat sederhana. Kadang kita harus kehilangan orang-orang yang kita cintai, supaya kita bisa menemukan orang-orang yang mencintai kita dengan cara yang lebih tepat. Aku menutup jurnal itu dengan senyum kecil di bibirku. Mungkin hidup tidak pernah benar-benar adil. Mungkin kehilangan dan luka memang bagian yang tak terpisahkan. Tapi kalau kita cukup berani untuk tetap membuka hati, semesta selalu punya cara untuk mempertemukan kita dengan bahagia yang baru. Dan aku siap berjalan di jalan baru itu. Bersama enti diriku sendiri. Bersama orang-orang yang mencintaiku dengan sederhana. Bersama harapan-harapan kecil yang kini mulai tumbuh menjadi nyata. Aku siap. Dan aku tahu, semuanya akan baik-baik saja. Akhirnya.